menghadapi pemilihan umum 2024 mendatang. Saya mendengar, mengetahui bahwa ada tanda-tanda pemilu 2024 bisa tidak jujur dan tidak adil. Jadi yang disampaikan oleh beliau, Pak SBY, ya kalau 5 jari itu 1 jari itu menuding keluar, 4 jarinya menuding ke dalam. Tudingan bahwa 2024 nanti akan tidak jujur. Kan begitu ya? Akan ada 2 pasang calon. Ya siapa yang bisa melakukan itu gitu. Ya kami tidak menyebut nama, Pak SBY tidak menyebut nama. Harusnya tapi kalau ada yang bisa tanda-tanda, melakukan itu ya siapa gitu. Kami tidak menyebut kepada partai. Partai sudah biasa berkompetisi saya kira. Kita biasa untuk berkompetisi. Penguasa. Nah, artinya bahwa yang pernah saya sampaikan kemarin, lalu peraturan undang-undang dan sebagainya itu dibuat untuk apa? Untuk rakyat, untuk negara, untuk bangsa, atau untuk anak, kira-kira seperti itu. Jadi menurut Bang Adian justru SBY yang sedang ketakutan dengan masa depan anaknya, AHY. Iya, kalau dari kami ya, jelas-jelas ya, akan sangat baik itu loh. Seorang presiden, kemudian ya kan, ikut di dalam misalnya katakan menjaga bagaimana pemilu ini bisa berjalan jujur dan adil. Kok saya bingung gitu ya? Ini makin lucu aja Demokrat ini memang. Yang saya ingin bahas sebenarnya ada motifnya apa? Motifnya apa? Butuh pengakuan. Itu loh, ini baperan banget gitu loh. Ayo dong akui dong, bahwa saya juga berkontribusi buat Republik ini. Ayo dong akui dong, bahwa saya juga membangun. Bapak saya juga ikut ngebangun. Sekarang dia minta belain bapaknya, besoknya bapaknya pengen belain dia. Ini partai keluarga betul gitu loh. Beliau sebagai bapak mengingatkan kepada anak-anaknya di situ. Kami ini semua kan anak-anak beliau gitu di situ. Dan lagi-lagi namanya nasihat orang tua kepada kan nggak ada masalah gitu sebenarnya. Bebas-bebas aja gitu. Ya, kalau kita mengapa kemudian kita mesti mendengarkan? Beliau ini kan presiden 2 periode, Bang. Bahwa apa yang disampaikan sebetulnya mengingatkan juga bahwa pembangunan negeri ini berkesinambungan. Tidak bisa hanya era 1 periode atau 2 periode tertentu. Demokrasi harus memunculkan perbedaan pendapat. Demokrasi harus saling membuka borok didasarkan fakta. Kata kunci itu yang kita tolak adalah borok didasarkan hoax. Borok didasarkan pada perbedaan secara primordial. Itu yang harus kita sepakati tolak. Keributan terbaru Demokrat versus PDIP gegara saling tuding status wanita emas. Partai Demokrat dan PDIP lagi-lagi terlibat cekcok. Kali ini, kedua partai tersebut saling tuding soal status Kadar Hasnaini alias wanita emas, salah satu tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan atau penyelewengan penggunaan dan PT Waskita Beton Precast pada 2016 sampai 2020. Sebelumnya, Partai Demokrat dan PDIP juga pernah saling serang soal pihak tinggal gunting pita. Kala itu, Demokrat lewat Ketua Majelis Tinggi partainya, Susilo Bambang Yudhoyono, menyinggung Presiden Joko Widodo, yang merupakan kader PDIP sebagai pihak yang hanya tinggal meresmikan apa yang dikerjakan pemerintah Demokrat. Pernyataan SBY pun mengundang perhatian. Sejumlah partai pendukung pemerintah, bahkan hingga PDIP, mengkritik keras pernyataan SBY terkait pihak tinggal gunting pita. Seakan tak juga reda, kali ini Demokrat dan PDIP kembali cekcok soal Hasnaini. Cekcok itu berawal dari Demokrat yang tidak terima Hasnaini tersangka korupsi dikaitkan dengan Partai Demokrat. Kabakomstra Partai Demokrat Herzaki Mahendra Putra justru mengungkap Hasnaini telah jadi kader PDIP sejak 2018. Meski begitu, Herzaki tidak menampik Hasnaini pernah maju sebagai caleg dari Demokrat pada 2014 sebelum dia menekankan Hasnaini saat ini kader PDIP yang mendukung Ahok. Lebih lanjut, Herzaki meminta masyarakat berhenti mengait-ngaitkan Hasnaini dengan Partai Demokrat. Dia meminta netizen tidak menjadi seperti elit parpol yang suka menebar hoax. Elit PDP Junimart Girsang membantah tudingan Partai Demokrat. Dia menegaskan, berdasarkan DTBES, PDIP Hasnaini tidak pernah menjadi kader PDIP. Dia pun menekankan apa yang disampaikan Partai Demokrat hoax. Dia meminta Demokrat berhenti menyebarkan fitnah. Lebih lanjut, Wakil Ketua Komisi 2 DPR ini menyebut Hasnaini, si wanita emas, justru kader Partai Demokrat. Tidak berhenti sampai di situ, Herzaki Demokrat kembali menjawab dengan sindiran kepada PDIP. Dia menuding PDIP memiliki mental membuang kader yang bermasalah. Herzaki menyebut sikap PDIP itu bertolak belakang jika merespon soal prestasi. Dia menyinggung PDIP justru langsung mengklaim itu prestasi pemerintah masa lalu. Video KPK bongkar kasus korupsi 116,8 miliar di era SBY.
KPK ungkap korupsi senilai 116,8 miliar yang diselewengkan di era SBY untuk pembangunan mal di Bandung, dana untuk 1.000 pedagang kecil ludes. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan bahwa pihaknya telah meringkus 4 tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi lembaga pengelola dana bergulir koperasi, usaha mikro kecil dan menengah di tahun 2012 sampai 2013, kata Nurul Gufron. Pihaknya membongkar kasus tindak pidana korupsi terkait penyaluran dana LPDP KUMKM di Provinsi Jawa Barat. Dalam kasus korupsi yang dirugikan negara senilai 116,8 miliar, KPK tangkap dan tetapkan 4 orang sebagai tersangka. Mereka yakni KD Direktur LPDB KUMKM 2010 sampai 2017, DK Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati Jabar, DW Sekretaris 2 Koperasi Pancawati 5 Jabar, dan SKdir PTPN Jabar. Saat ini, keempatnya tengah ditahan dalam rangka penyidikan. Modus dari korupsi tersebut ialah menyelewengkan dana untuk pedagang kecil dalam rangka pembangunan mal, di mana di tahun 2012 Direktur PTPN Jabar inisial SK menemui Direktur LPDP KUMKM inisial KD untuk menawarkan pembangunan mal Bandung Timur Plaza yang belum selesai 100%. SK meminta KD membantu pembangunan mal tersebut dengan memfasilitasi menggunakan dana LPDB KUMKM. Kemudian KD menyetujui permintaan SK untuk mendanai pembangunan mal tersebut. Lalu KD meminta SK agar menemui DK sebagai Ketua Pengawas Koperasi PKL Pancawati Jabar. Ormas tersebut dilibatkan dalam pengkondisikan pengajuan dana pinjaman. Ormas PKL Pancawati Jabar diminta untuk mengajukan pendanaan memakai program yang dimiliki LPDB KUMKM. Mereka meminta mengajukan peminjaman dana senilai 50 miliar rupiah ke LPDB untuk membeli kios Mal Bandung Plaza atas 1.000 pelaku UMKM. Namun data 1.000 pelaku UMKM yang dilampirkan untuk mengajukan dana LPDB diduga palsu atau fiktif. Agar penyaluran dana bergulir dan terrealisasi, KD membuat surat kerjasama dengan Kopanti Jabar tanpa ikuti manajemen risiko sebagai persyaratan pencairan dana. Korupsi tersebut berlangsung pada periode 2012 hingga 2013. Selama periode tersebut disalurkan pinjaman dana bergulir kepada 506 pelaku UMKM binaan Kopanti Jabar sebesar 116,8 miliar dengan jangka waktu pengambilan 8 tahun. Uang senilai 116,8 miliar di auto debit melalui rekening Kopanti Jabar yang dikirim ke SK senilai 98,7 miliar rupiah. Dari pencairan dana fiktif ini diduga KD menerima aliran dana senilai 13,8 miliar rupiah. Selain itu, pengurus Kopanti Jabar DK dan DW juga diduga turut menikmati fasilitas mobil dan rumah di Kopanti Jabar. Kenapa tersangka korupsi waskita beton Miska Hasnaini Moeng dijuluki si wanita emas? Penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung telah menetapkan Miska Hasnaini Moeng atau biasa dikenal sebagai wanita emas dalam perkara dugaan korupsi pengadaan proyek fiktif pada PT Waskita Beton Precast pada tahun 2016 sampai dengan 2020. Direktur Utama PT Misi Mulia Metrikal tersebut ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan ex-Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Jarod Subana, ex-General Manager PT WBP Kristadi Juli Harjanto. Julukan wanita emas sendiri tak luput dari perjalanan karirnya di dunia politik. Lantas bagaimana awal mula sapaan ini terbentuk dan sampai menjadi julukan Hasnaini? Berikut penjelasan selengkapnya. Sebelum terjun di dunia politik, Hasnaini Moeng dikenal sebagai pengusaha. Usaha dari perempuan kelahiran Makassar 17 Juli 1976 ini berfokus pada bidang kontraktor dan energi. Ia telah menggeluti usaha ini bahkan sejak usianya masih 19 tahun. Salah satu perusahaan yang dipimpinnya adalah PT Misi Mulia Metrikal. Barulah ia memulai karir politiknya ketika menjadi Wakil Bendahara Umum Partai Hanura pada tahun 2008. Namanya kian menaik sehingga bergabung dengan Partai Demokrasi Kebangsaan sebagai Ketua Dewan Pimpinan Nasional pada 2009. Awal mula julukan wanita emas bermula ketika ia mengokohkan diri sebagai salah satu kandidat calon Pilkada 2012. Ketika itu, ia memiliki maju dengan mengusung slogan Haji Hasnaini SEMM. Wanita emas mengubah sampah menjadi emas. Kampanyenya pun ramai diperbincangkan karena slogannya banyak terpajang dalam iklan di kaca belakang angkutan Kopaja dan Metro Mini.
Dalam catatan Tempo, julukannya wanita emas tersebut diperkuat dengan hadirnya partai yang didirikannya pada 11 Juli 2020, yaitu Partai Era Masyarakat Sejahtera atau disingkat menjadi Partai Emas. Latar belakang dari pembuat partai ini disinyalir lantaran dirinya kesal dengan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono atau dikenal SBY. Hasna ini menilai bahwa SBY tidak menghargai perjuangan sebagai kader dan lebih mendukung Agus Yudhoyono untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur Jakarta pada 2016. Pasalnya ia juga berada dalam Partai Demokrat dan memperjuangkan dirinya sebagai calon gubernur. Hingga di saat Harnaini Moin terjerat kasus korupsi yang totalnya mencapai 2,5 triliun rupiah, dirinya masih dikenal dengan julukan wanita emas. Saat ini ia disangkakan pasal 2 ayat 1 subsidiar pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.